Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di video kali ini marilah kita sama-sama meluruskan pernyataan dari mualaf ini, di mana dia mengatakan bahwa kalau misalnya Yesus itu adalah nabi yang sempurna, kenapa masih ada nabi yang diutus setelah Yesus? Yaitu maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad. Jadi teman-teman semuanya, karena ada nabi yang diutus setelah Yesus, maka dia memutuskan untuk masuk ke agama Islam. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, marilah kita tonton dulu video berikut ini. Aku tuh lagi mikir, aku bilang gitu, kalau misalnya Yesus itu kemarin yang kita anggap itu Tuhan gitu ya, kalau dia itu harusnya kalau Tuhan itu berarti waktu dia datang itu harus paripurna dong, udah sempurna lah gitu, nggak perlu ada nabi lain yang harus diutus gitu kan, karena Tuhan sendiri turun jadi sebagai nabi gitu kan gitu, buat apa harus ada nabi selanjutnya gitu kan, dia udah harusnya paripurna gitu. Kenapa ada Nabi Muhammad ya Dik? Aku bilang gitu. Apa namanya? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa pernyataan dari saudara kita ini adalah pernyataan yang sangat keliru. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang Kristen itu tidak pernah percaya bahwa ada nabi yang diutus setelah Yesus Kristus, ya, atau setelah Nabi Isa. Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab mencatat bahwa puncak pewahyuan itu berakhirnya pada Yesus. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menyatakan atau yang menubuatkan nabi setelah kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya mau katakan bahwa ini adalah pernyataan yang sangat keliru. Saya katakan bahwa ini terlalu gegabah dalam memberikan statement dalam hal ini, ya. Apalagi posisinya pada saat itu dia masih percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus atau masih beragama Kristen, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang keliru menurut saya, ya. Karena kalau misalnya dia masih beragama Kristen, dia tidak mungkin berpikiran seperti itu, ya. Karena orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk beriman kepada nabi yang diutus setelah Nabi Isa atau Yesus Kristus, ya. Jadi teman-teman semuanya, apa bukti bahwa Yesus itu adalah nabi yang terakhir? Kita bisa lihat di Ibrani pasal 1 ayat yang pertama dan 2. Saya akan bacakan kepada kita. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi teman-teman semuanya, di ayat 2 itu ditegaskan bahwa maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa anaknya di sini? Adalah Yesus Kristus yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, ya. Kita harus bisa mengerti bahwa anak yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus, adalah firman Allah yang muncul sebagai manusia. Di Yohanes 1 ayat yang ke-14 bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi saudaraku yang berkati Tuhan, bahwa puncak dari iman orang Kristen itu ada di Ibrani pasal 1 ayat yang pertama dan yang kedua. Ya, jadi jelas bahwa orang Kristen itu tidak pernah percaya dan beriman kepada nabi yang diutus setelah Yesus Kristus. Ya. Jadi fix bahwa pernyataan dari saudara kita ini adalah pernyataan yang salah dan keliru. Jadi
Ada juga teman-teman saya yang dari Muslim, mereka berkata kepada saya, kami kan mempercayai nabi kalian, yaitu Yesus. Kami percaya dengan Nabi Isa. Tetapi kenapa kalian tidak percaya dengan Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad? Saya mau katakan bahwa memang orang Islam itu harus percaya kepada Yesus atau Nabi Isa, karena itu ditulis di dalam kitab kalian, yaitu di dalam Al-Quran. Ya. Tetapi kenapa kami tidak beriman atau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir? Karena di dalam Alkitab itu tidak dicatat atau tidak ada ayatnya yang menyuruh orang yang percaya kepada Yesus itu adalah mengakui nabi yang ada setelah Yesus Kristus. Ya, kadang saudara-saudara saya dari Islam, mereka katakan, kenapa kalian tidak bertoleransi? Ya, sementara kami sangat toleransi. Kami mengakui dan percaya bahwa Nabi Isa itu ada, ya. Tetapi kenapa kalian tidak bertoleransi dengan kami? Mohon maaf kepada saudaraku yang Muslim, karena kitab kami tidak pernah menubuatkan seseorang nabi yang diutus setelah Yesus Kristus, ya. Terkecuali kalau misalnya ada ayatnya di dalam Alkitab, baru kami mengakui, ya. Walaupun misalnya ada saudara saya yang dari Muslim seperti Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad Sanihum Munir, dan Zakir Naik, mereka selalu memaksakan, ya, untuk mencomot ayat Alkitab. Mereka mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada nubuatan tentang Yesus, tentang Nabi Muhammad. Tetapi saudara yang berkati Tuhan, ya, saya mau katakan itu sudah beberapa kali kita bahas dan kita ungkap kebenaran yang ada, bahwa memang tidak ada nubuatan atau tidak ada sama sekali nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab, ya. Jadi kalau misalnya saudara saya yang dari Muslim memaksakan untuk percaya dan mengakui bahwa Muhammad adalah nabi, mohon maaf, ya, secara iman Kristen kami tidak bisa, tetapi menghargai Muhammad sebagai nabi menurut pandangan orang Islam, kami masih bisa, ya. Karena itu menurut pandangan kalian, tetapi menurut perspektif orang Kristen, mohon maaf kepada saudara saya Muslim, kami tidak bisa mengakui bahwa Muhammad adalah nabi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.